Shalom teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabarnya selama seminggu ini? Baik ya. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama mengangkat pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja, kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman-teman, karena saya percaya kita semua bersukacita di sini, untuk itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersorak memuji Tuhan bersama. Boleh kita bersama-sama bertepuk tangan?
Teman-teman masih ada sukacita di tempat ini, amin. Kita akan terus berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, amin, di hidup ini, amin. Oke, kalau gitu kita akan mengangkat satu pujian lagi denganmu Tuhan. Kita akan berjalan-jalan bersama Tuhan di hidup ini. firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini bersama-sama dengan kita, untuk memenuhi hati kita. Untuk itu kita akan menyerahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Suci
Teman-teman dipersilakan untuk duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya, ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan harihat. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua, kitab terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 4, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Sekali berulang lagi, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Gembalakanlah kawasan domba Allah. Aku menasihati para penantua di antara kamu. Aku sebagai teman penantua, saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawasan domba itu. 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang telah dapat layu. 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihanilah orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia
dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaannya yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada semulanya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengolahkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Pasal 11. Lala yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara dan memberikan kami hikmat untuk mengerti. Lindungi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Baik, dari tema bisa dilihat ya, bagaimana kita meresponi berita keselamatan. Mungkin di luar sana kalau ketika kita mendengar tentang berita-berita dunia pasti cepat ya, apalagi anak muda ya. Karena anak muda standby ya HP-nya 24 jam. Nah, tetapi bagaimana kita meresponi berita keselamatan yang kita dengarkan dari pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya sama 1 Petrus pasal 5 tadi. Jadi di sini kita akan bersama-sama belajar sebagai anak muda bagaimana kita meresponi berita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Yang akan saya khotbahkan yaitu dari pembacaan yang kedua tadi yang sudah dibacakan oleh saudara Benny. Ya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Nah, dari pembacaan yang pertama dan kedua itu, di situ firman Tuhan sama-sama mau mengingatkan kepada kita, khususnya kepada anak muda ya. Ada nasihat, ada peringatan yang disampaikan dari kedua tokoh, dari tokoh Yesaya dan juga Petrus. Nah, di mana di 1 Petrus itu ada dua bagian sebenarnya teman-teman. Ada dua bagian, dari ayat 1 sampai 4, itu mengenai bagaimana seorang gembala atau para penutua ya dalam pembacaan itu. Yang terkenal sekarang itu para gembala, pendeta, ataupun juga bisa pemimpin-pemimpin sel seperti itu. Nah di situ Petrus mengingatkan kepada para penutua, gembala untuk menggembalakan kawanan domba itu dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti itu. Nah, dalam mengembalakan kawanan domba tersebut, sebagai gembala atau pemimpin sel atau pemuda-pemudi yang dipercayakan untuk memimpin satu kelompok, itu Tuhan arahkan jangan dengan paksaan. Ya, mungkin kalau sebagian dari kita ketika kita dikasih amanat untuk menjadi ketua sel atau sebagainya, kita pasti janganlah, nanti saya ambil, nanti terpaksa lagi. Tapi kalau saya tolak nanti aku enggak diteman lagi seperti itu dan sebagainya. Atau enggak dikasih pelayanan. Jangan dengan paksaan dikatakan seperti itu. Tetapi dengan sukarela, dengan kehendak Tuhan. Kita juga jangan mencari keuntungan dengan kita menjadi pemimpin. Tetapi kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita juga jangan karena kita dipercayakan kita seolah-olah mau memerintah sesuka-suka kita gitu, suka-suka hati kita untuk memerintah kawanan kita seperti itu ya. Tapi kita harus menjadi teladan seperti itu ya, seperti itu menjadi teladan bagi kawanan domba tersebut. Nah, ketika kita menjadi teladan,
menjadi teladan, apa yang harus kita contohkan? Yaitu lewat sikap kita melalui pemberitaan keselamatan tadi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita menceritakan berita keselamatan tentang Yesus. Tentang Yesus yang sudah mau mati bangkit. Jadi lewat keteladanan itu mereka melihat Yesus yang hidup dalam diri kita. Dan ketika Gembala Agung yang datang adalah Yesus sendiri, maksudnya dia akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Seperti dari pembacaan yang pertama ya, dari Yesaya, bahwa firman Tuhan itu untuk tetap selama-lamanya ya. Tapi kalau manusia sifatnya terbatas ya, hanya sementara aja di dunia. Tetapi kalau firman Tuhan itu berkekalan. Nah, yang menjadi penegasan saya pada renungan hari ini, saya mau mengambil dari ayat 5 sampai 11. Ya. Kenapa saya mengambil ayat ini? Ini khusus buat kita anak mudanya ya. Mungkin di sini ada yang punya kawanan dombanya, tetapi mungkin juga ada yang sudah dipercayakan untuk menjadi ketua atau dan sebagainya. Nah, lakukanlah menjadi teladan kepada orang-orang yang dipimpin. Oke, yang saya tekankan di ayat 5 sampai 11. Nah, ini poin yang pertama. Di sini ada nasihat. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Menurut teman-teman, apakah kita harus nunduk sampai kayak orang Jepang, sampai ke gitu, sampai tidak kelihatan kepala kita? Bukan seperti itu ya. Tetapi kita tunduk artinya kita mau menerima nasihat, mendengar nasihat, rendahkan hati kita, diri kita, dan biarkan Tuhan yang berbicara, seperti itu ya. Dan kamu rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Nah, selain kita tunduk kepada Tuhan, kepada orang yang lebih tua, kita juga jangan mengabaikan sesama kita. Seperti itu, sesama kita ya bisa saudara kita, orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Dan juga kenapa kita harus merendahkan diri kita dan kita harus tunduk kepada orang tua? Firman Tuhan sangat jelas mengatakan Allah akan menentang orang yang congkak. Congkak itu apa? Sombong ya, sombong, merasa dirinya hebat, seperti itu. Nah, Allah akan menentang orang-orang yang sombong, yang tidak mau tunduk, yang tidak mau dengar ajaran Tuhan, yang tidak mau menerima nasihat orang yang lebih tua dari kita. Mungkin Bapak Ibu juga ya ada di sini ternyata ya, dan juga yang sudah berkeluarga mungkin punya orang tua di rumah atau saudara yang lebih tua ya, hormatilah mereka, seperti itu. Oke, itu ayat poin pertama ya, ayat 5 sampai 6. Di situ memperingatkan kita sebagai anak muda, kita harus dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, terbuka menerima nasihat mereka yang mereka berikan. Selain itu kita juga belajar untuk tunduk, bukan tanduk ya, tapi tunduk ya. Kalau tanduk jadi kayak kerbau gitu ya, tahu kan kerbau? Tapi kita harus tunduk ya. Tunduk bukan berarti kita harus membungkukkan diri sebungkuk-bungkuk gitu ya, tetapi kita tunduk artinya kita siap mau mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, selain itu Tuhan juga tidak suka kalau orang itu sombong. Di sini siapa pernah sombong? Melakukan hal yang sombong. Terima kasih ya lah. Terima kasih Cak. Ya, pasti semua pernah lah ya merasa hebat, merasa saya bisa gitu. Tidak mengandalkan Tuhan. Nah, tapi Tuhan mengingatkan kita sebagai anak muda, jangan kita sombong. Apalagi kalau anak muda ya, kan hidup sekarang kan canggih ya. Orang tua minta ajar, mama itulah hidupnya zaman purba gitu kan. Nah, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita tidak boleh sombong. Itu contoh yang sederhana yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, sama juga di ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Apa maksudnya ini kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan? Ini berarti kita mengakui kalau kita ini terbatas. Kita ini manusia yang lemah, jadi kita butuh Tuhan yang menopang kita, dan kita butuh Tuhan yang ada di sisi kita. Seperti itu kita merendahkan diri kita, belajar serendah-rendahnya ya.
di bawah tangan Tuhan, dengan arti ya berarti kita ini tidak mampu, tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Dan kita percaya bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat, kita rendahkan diri kita, pasti Tuhan akan tinggikan pada waktunya. Nah, itu ayat yang ke-6. Nah, itu poin yang pertama, yaitu kita harus tunduk, kita juga harus rendahkan diri kita. Selanjutnya, di poin yang kedua, kita mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita. Siapa sini yang tidak pernah khawatir? Oh, kok Budiman? Oh, bukannya Garu. Oke, berarti semua di sini teman-teman, Bapak Ibu pernah merasakan yang namanya kekhawatiran. Tetapi sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Jadi kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga kita. Ya, Kak Kristi ngomong-ngomong aja ya, tapi dalam melakukannya itu sangat sulit, teman-teman. Benar, sangat sulit untuk mengaplikasikan firman ini, yaitu kita menyerahkan kekhawatiran kita. Aduh, hari ini saya dengar firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Selesai doa berkat nanti turun bawah, aduh saya khawatir nanti saya pulang nanya apa ya, nanti saya pulang di rumah gimana ya, nanti pulang nih saya langsung dapat jodoh tidak ya, seperti itu ya. Nah, banyak hal yang kita khawatir, mau itu masa depan kita dan sebagainya. Ketika anak-anak kuliah yang sudah selesai kuliah mungkin, aduh Tuhan selesai kuliah, apakah saya langsung jadi orang biasa-biasa aja atau gimana Tuhan. Nah, itu menandakan kita ini manusia yang lemah. Seperti firman Tuhan di Yesaya mengatakan manusia itu seperti rumput yang layu. Jadi kita tuh tidak kekal, teman-teman. Jadi setiap kesempatan yang ada itu ya kita gunakan. Dan jangan kita mengkhawatirkan apa yang sepatutnya tidak usah dikhawatirkan ya. Jadi kita kalau kita tidak khawatir berarti kita tidak manusia juga ya. Ya, tapi bagaimana kita meresponi kekhawatiran itu? Dengan kita percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Amin ya. Nah, dengan itu kita menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara kita. Nah, selain dari tadi jangan khawatir, kita juga harus sadar, bukan SD sadar diri, bukan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, dari ayat 7 ini sampai yang ke-9, kita juga diajarkan untuk lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, teman-teman, selain kita menyerahkan kekhawatiran kita juga harus sadar. Kenapa kita harus firman Tuhan ingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga? Karena kita masih hidup di dunia. Berarti kalau kita masih hidup di dunia, berarti iblis juga masih mau menggoda kita, menjatuhkan kita. Karena teman-teman tahu ya, di mana Tuhan bekerja, di situ iblis bekerja. Jadi di mana Tuhan bekerja, di situ iblis juga bekerja. Kenapa demikian? Karena dia mau melihat anak ini meresponinya gimana ya? Apakah dia masih mau masa bodoh, apa dia mau sadar, atau dia mau lawan saya, maksudnya iblis ya, bukan saya. Jadi seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga, karena iblis tidak senang anak-anak muda atau bapak ibu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia suka kalau kita tuh jauh dari Tuhan gitu. Ya, seperti itu. Jadi banyak cara ya. Dikatakan ini dia seperti singa. Tahu kan singa bentuknya gimana? Ya, kalau nggak tahu nanti dicari di Google ya teman-teman. Ya, cari singa. Tapi kalau singa kan terkenal ya dia sangat galak gitu ya, lincah, menerkam. Di sini mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti itu gambarannya. Dia akan mencari kita yang menjauh daripada Tuhan, yang jarang merenungkan firman Tuhan, yang jarang berdoa, yang jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan singa akan senang menerkam kita seperti itu.
Tapi kita harus lawan dia dengan iman. Mengapa demikian? Ya, karena dengan iman yang teguh kita dapat melawan si iblis. Seperti itu. Nah, di poin yang ketiga ayat 10 sampai 11. Di situ mungkin teman-teman bilang, gimana ya lawan si iblis? Kan iblis kan enggak kelihatan ya. Tapi Tuhan berfirman dalam ayat yang ke-10 dan 11 itu bahwa dialah sumber kasih karunia. Dia sumber kasih karunia, dia yang akan melengkapi kita, dia yang akan meneguhkan kita, dia yang akan menguatkan kita, dia juga yang akan mengokohkan kita dalam penderitaan kita seketika. Dan percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa. Jadi bagaimana kita meresponi berita keselamatan, yaitu kita sebagai anak muda atau Bapak Ibu di tempat ini, kita jangan khawatir, kita menyerahkan semuanya dan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, dan juga kita harus lawan si iblis dengan iman yang teguh. Bagaimana kita memperolehnya? Yaitu dengan datang kepada Tuhan, karena dia adalah sumber kasih karunia yang akan melengkapi kita, menguatkan kita. Ada amin ya? Amin. Muka-muka jangan ngantuk ya San ya. Oke. Di sini apa kaitannya dengan terima kasih Andre. Apa kaitannya dengan pembacaan kita yang pertama dan kedua dari tema yang saya angkat ini, yaitu bagaimana kita meresponi berita keselamatan. Kalau berita keselamatan yang teman-teman sampaikan apa? Gosip tentang Yesus, apa tentang diri sendiri? Ya sisi curhat ya jadinya ya. Ya. Kalau di sini Tuhan memakai Yesaya dan Petrus untuk mereka memberikan nasihat kepada kita pada pagi hari ini, yaitu kita harus memberitakan keselamatan itu tentang Yesus. Ya berita keselamatan yaitu Yesus sendiri gitu. Karena firman-Nya itu kekal dan tidak akan pernah pudar seperti itu. Jadi kita harus memberitakan keselamatan itu, yaitu Yesus sendiri. Kita menceritakan bagaimana Yesus itu mati, bangkit, dan naik ya. Naik tidak? Naik ya, masih fokus berarti ya. Nah, oke. Kita harus memberitakan keselamatan mengenai Yesus yang sudah mati untuk kita, yang bangkit untuk kita, bahkan yang naik ke surga untuk kita semua. Dan Tuhan juga mengingatkan pada bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Inilah Tuhan Allah yang selalu menjaga, memelihara kamu, bertobat gitu. Tapi di dalam 1 Petrus ini ada nasihat untuk kita para anak-anak muda dan juga Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk dengar-dengaran, punya hati yang percaya kepada Tuhan, rendahkan diri kita kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti itu. Dan saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman atau kepada diri saya juga, mari kita bersama-sama untuk tidak khawatir. Karena kalau kita khawatir, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh si iblis. Tuh. Tapi kalau kita belajar untuk menyerahkan segala yang menjadi pergumulan kita, pasti Tuhan akan membebaskan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan membebaskan mereka lewat setiap nabi-nabi yang diberitakan kepada firman Tuhan kepada mereka. Seperti itu. Dan kita juga sudah dibebaskan dari dosa tersebut. Kenapa? Yesus yang dibuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam diri Yesus pada perjanjian lama. Dia mau mati, dia mau bangkit, bahkan mau menyelamatkan kita yang hadir pada hari ini. Semua masuk surga, amin. Aduh sedikit, pelan sekali suaranya ya. Amin lah ya, yakin dan percayalah. Jadi yang saya dapat sampaikan itu aja, bahwa dalam penderitaan ini bagaimanapun situasi kita, kondisi kita saat ini, kita harus bisa meresponi berita keselamatan itu, keselamatan daripada Tuhan, yaitu kita percaya, belajar menyerahkan semua yang menjadi kekhawatiran kita, dan kita juga percaya bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia. Ya, jadi yang akan melengkapi kita,
Yang melengkapi kita dalam hal apa? Baik itu kita melayani, baik itu kita kerja, kita berada di rumah dan apapun yang kita lakukan, di situ Tuhan akan melengkapi kita, menguatkan kita dan juga mengokohkan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan mungkin tidak sampai 1 jam ya, sudah selesai. Ya, intinya adalah kita sebagai anak muda, mari kita tunjukkan teladan kita, yaitu kita harus tunduk kepada yang lebih tua dengan cara kita menerima nasihat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu, bagaimana kami meresponi berita keselamatan daripada Engkau, yaitu sebagai anak muda, biarlah kami taat, kami merendahkan diri, kami belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami juga sadar bahwa kami yang sangat lemah dan terbatas, dan iblis sangat senang dengan kelemahan kami, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, sumber kekuatan kami percaya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Berkati telinga-telinga yang sudah mendengar dan kami semua, dalam nama Yesus, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri dan kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa khusus buat negara kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menempatkan kami di Indonesia. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang memilih kami, dan kami mau menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari RT RW sampai kepada pemerintahan yang tertinggi. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka dalam memimpin negara ini dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Anglikan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin semua orang-orang yang melayani Engkau sebagai pemimpin kami. Biarlah Tuhan mencurahkan hikmat-Mu kepada mereka, dan biarlah Tuhan melalui hikmat dan kepemimpinan dari para pemimpin ini, gereja dapat berjalan dengan baik dan setiap jemaat dapat dilayani dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai semua yang bekerja, yang bersekolah, bahkan Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau memberikan pekerjaan untuk mereka. Dan kami berdoa untuk semuanya, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menolong dan memampukan untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan.
Bapak Ibu, semua dipersilakan berdiri. Kita mengucapkan doa ini bersama. Bagimu lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Semua dipersilakan duduk. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi, selamat siang. Oke, teman-teman, di sini saya mau sampaikan ada beberapa pengumuman. Sebelum itu, saya mau mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah setia hadir di ibadah HTB, terutama kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita. Mungkin ada bisa dilirik kanan, ada sudah mengangkat tangan. Boleh dipersilakan berdiri. Mari teman-teman yang ada di dekat bisa sambut, selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, selamat datang. Mungkin nanti kita akan berkenalan lebih ya setelah ini, setelah ibadah kita akan berkenalan, tanya namanya siapa, dari mana. Ya, teman-teman yang lain juga bisa melakukan hal itu. Sekali lagi selamat datang buat saudara kita. Lalu kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu apa ya nih, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Kristi, ya pendeta masa depan gitu ya. Ibu Kristi atas penyampaian firman Tuhannya buat kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kuliahnya, keluarganya dan pelayanannya ya. Amin ya, amin. Oke, teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman, keseluruhan per minggu, setiap minggu kegiatan kita yang kita jalankan di HTB ini bisa teman-teman lihat di layar yang ada di belakang saya. Yang ada di belakang saya, teman-teman bisa baca. Lalu kita juga ada Instagram, ada Instagram Holy Trinity dan juga Alpha. Bagi teman-teman yang belum follow, silakan di follow ya. Nah, teman-teman ada satu pengumuman. Jadi dalam waktu terdekat ini, pastinya di waktu libur, nanti kita akan mengadakan retreat keseluruhan untuk HTBC Bandung. Nah, untuk bulannya kita belum bisa kasih tahu sekarang, tapi yang pasti kita akan ambil di hari libur. Ya, di hari libur dalam waktu kalau tidak salah bulan 6 ya. Bulan Juni, sekitar bulan Juni itu. Nah, jadi nanti semua teman-teman yang ada di tempat ini kita undang untuk bisa ikut bersama dengan kita, bersama kita akan retreat. Nah, mungkin juga dalam waktu terdekat dari pengurus akan dalam rangka mencari dana untuk retreat ini ya, kita akan mengadakan bazar. Nah, bazarnya ini untuk cari dana, untuk mendukung retreat kita. Nanti mungkin ada di grup, ada yang masukkan ini, ada mau jualan ini, jualan ini. Bagi teman-teman yang ada berkat lebih, bisalah membeli jualan kita ya. Nanti kita akan umumkan di grup. Ya, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Ada tambahan dari Ica? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ibadah. Baik, terima kasih Kak Selvi untuk pengumumannya. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menari bersama. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
Bersama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini Tuhan di siang hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sambil turun ke bawah, kita boleh bersalam-salaman kiri kanan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.